Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Atina Rahmah, Aulia Mawaddah, Nahdiyati Rahmini, Nurul Fatmah, Rusnailah, dan Siti Jumriyah. Di sini kami akan membahas mengenai sosiologi politik dan sosiologi budaya. Pada mata kuliah sosiologi, dosen pembimbing Yuliana MPD, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Wasliyah Barabai. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan sosiologi politik? Yang kedua, apa pengertian sosiologi politik menurut para ahli lain? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri sosiologi politik? Yang keempat, ruang lingkup sosiologi politik. Yang kelima, konsep sosiologi politik. Yang keenam, pengertian sosial budaya. Yang ketujuh, mengapa budaya penting dipelajari dalam sosiologi. Dan yang kedelapan, teori-teori sosiologi politik. Apa yang dimaksud dengan sosiologi politik? Sosiologi politik secara umum ini merupakan cabang ilmu pengetahuan di dalam sosiologi yang mengajarkan tentang atau mengenai pengertian fenomena sosial sebagai akibat dari adanya hubungan antara kekuasaan lembaga sosial serta juga masyarakat. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari mengenai keteraturan, kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi pola hidup yang terkandung dalam masyarakat. Menurut Tom Bottomov, menurutnya pengertian sosiologi politik ini merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan kajian di dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, parpol, politik lokal, dan juga politik global. Studi mengenai sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang kekuasaan kepada manusia, baik itu secara berkelompok maupun juga secara individu. Sosiologi politik ini merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara manusia dan juga kekuasaan serta juga dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Sosiologi politik ini juga bagian ilmu sosiologi yang mengkaji tentang sebab dan juga akibat kekuasaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Menurut para ahli lain, sosiologi politik adalah menurut dari Kolkori. Dalam kajiannya, sosiologi politik ialah merupakan studi yang khusus memberikan penjelasan mengenai atau tentang partisipasi masyarakat di dalam pengaturan kekuasaan yang terdapat di tipe lembaga sosial. Menurut Fals, dalam pandangannya, arti sosiologi politik ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan antara masyarakat serta juga lembaga negara. Menurut Maury Dekverger, dalam kurung 1996, arti sosiologi politik ini ialah ilmu pengetahuan yang memberikan pengajaran tentang atau mengenai kekuasaan terhadap kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah menurut Rose and Ahoff, definisi sosiologi politik ini merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang atau mengenai hubungan masyarakat serta politik, hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang terdapat dalam tatanan sosial. Bagaimana ciri-ciri sosiologi politik? Yang pertama, empiris, artinya ialah ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau juga sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Di dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik ialah sebagai ilmu pengetahuan ini ialah berdasarkan kajian teori yang terdapat dalam sosiologi dan juga ilmu politik. Yang ketiga, kumulatif, artinya terjadi hubungan yang baik di dalam sosiologi politik, misalnya suatu hubungan antara teori satu dengan lainnya, atau juga bahkan bantahan yang disusun di dalam teori sebelumnya.
Yang keempat, logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang terdapat dalam ilmu sosiologi politik ini dapat ditangkap dengan akal sehat. Dan yang terakhir, kelima, non-etis. Artinya, di dalam pandangan ilmu sosiologi politik itu tidaklah mempersoalkan baik serta buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan itu sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik. Sebagai studi tentang negara, contoh yang dapat dilakukan ialah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara dengan berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Sebagai studi tentang kekuasaan, sosiologi politik juga dipergunakan di dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan tersebut diperoleh dengan melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama di dalam menarik partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan kepercayaan. Konsep sosiologi politik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sosialisasi politik, yang kedua partai politik, yang ketiga pengrekrutan partai, yang keempat komunikasi politik. Sosial budaya. Sosiologi budaya merupakan cabang sosiologi yang fokus mengkaji aspek kebudayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya yang dikaji meliputi seperangkat nilai, sistem keyakinan, bahasa, cara komunikasi, dan sebagainya sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai ekspresi keberadaannya. Selain itu, budaya yang dikaji juga dapat meliputi produk fisik manusia seperti teknologi dan karya seni berupa artefak atau lainnya, serta peranannya bagi keberlangsungan kehidupan sosial. Budaya, selain produk masyarakat, juga merupakan sebuah ekspresi yang mendefinisikan eksistensi masyarakat tersebut. Secara sederhana, budaya dapat dilihat sebagai apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, cara kita berbicara, berjalan, duduk, berlari, dan sebagainya merupakan bentuk ekspresi kebudayaan. Menari, menyanyi, main sosmed juga merupakan bagian dari praktek kebudayaan. Kebudayaan yang dipraktekkan masyarakat selain terbagi menjadi materi dan immateri, juga terbagi ke dalam sakral dan profan atau sekuler. Ritual keagamaan yang dipraktekkan oleh komunikasi religius merupakan budaya yang sakral, rutinitas olahraga, belajar, latihan balet, kursus memasak, dan semacamnya juga dapat disebut budaya yang sifatnya profan. Mengapa budaya penting dipelajari dalam sosiologi? Sosiologi melihat budaya sebagai salah satu elemen terpenting yang membentuk relasi dan interaksi sosial dan tatanan sosial. Memahami budaya masyarakat juga merupakan salah satu jalan dalam rangka memahami dunia sosial secara lebih luas. Sebagai contoh, ketika kita memahami suatu masyarakat yang tinggal di lereng Merapi, kita bisa melakukannya dengan cara memahami budayanya. Dengan memahami budaya masyarakat, kita bisa mendapatkan berbagai jawaban terkait misalnya
Kenapa warga setempat bisa panik ketika gunung akan meletus? Apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Teori-teori sosiologi politik. Yang pertama, pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari sosiologi Prancis Émile Durkheim. Menurut Durkheim, kultur atau budaya, baik yang bersifat material maupun imaterial, sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan soliditas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial yang mempraktekannya untuk mencapai tujuan bersama dengan menyandang identitas kolektif yang sama. Sedangkan yang kedua, pendekatan kritis. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari pemikir sosial Karl Marx. Menurut Marx, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi. Pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.